Christian Amanda dengan NIM 280241655 Perkenalkan, nama saya Safira Eva dengan NIM 28024563440. Kenalkan, nama saya Misi Fudi Megawan dengan NIM 28024086663. Jadi kami dari Creative Leadership Department Binus University. Hari ini kami akan memperkenalkan salah satu bisnis kreatif yang unik di dunia pertunjukan, yaitu pementasan bulan dan kerupuk. Lokasinya berada di Gedung Teater Lantai 8 GAP Maranatha. Jadi, pementasan bulan dan kerupuk adalah sebuah teater yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga membawa pengalaman berkesan bagi penontonnya serta pesan mendalam bagi para penontonnya. Sebenarnya prospek bisnis ini cukup menjanjikan karena minat terhadap seni pertunjukan di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar semakin meningkat. Dengan mengemas cerita yang relevan dan menarik serta menjaga kualitas produksi, teater ini mampu menarik penonton yang loyal, bahkan menarik perhatian komunitas teater dari luar kampus. Melalui wawancara ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana teater ini berkembang, tantangan yang dihadapi, serta apa yang membuat tetap diminati. Selamat menyaksikan. Seluruh hadirin di acara pementasan kolaborasi teater topeng dan teater cikal yang berjudul Bulan dan Kerupuk. Saya harap setelah pementasan ini kita semua dapat mendapatkan pesan-pesan yang sangat berarti dan juga memberikan sebuah perubahan. Selamat menyaksikan Bulan dan Kerupuk. Terima kasih. Yang berjudul Bulan dan Kerupuk karya Yusef Muldiana. Bulan dan Kerupuk Seiring sejalan dan seirama. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Jadi apa yang membuat kakak tertarik dan bersemangat untuk mengelola teater ini? Apa motivasi utama kakak juga dalam menjalankan pertunjukan teater di kampus? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku emang suka banget ya sama teater dari dulu. Terus aku rasa teater itu bisa memberikan cara lain untuk mengunggah kesadaran orang-orang gitu. Jadi dengan karya seni itu kan mungkin kalau misalnya kita baca berita bosan gitu ya, tapi dengan kita menonton pementasan teater yang banyak warna, banyak suara, itu kan jadi bikin mereka lebih tertarik lah ya untuk tahu sebenarnya isu-isu apa aja sih yang sedang terjadi gitu. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana kakak menemukan peluang untuk membuat pertunjukan di kampus dan bagaimana ide untuk pertunjukan tersebut muncul? Oke, sebenarnya kalau menurut aku peluangnya selalu ada ya. Itu mah gimana keinginan kita aja untuk membuat suatu pementasan atau enggak gitu. Jadi kemarin tuh aku awalnya juga diajak sama Billy, sutradara aku. Terus dia bilang dia pengen bikin pementasan ini sama teman-teman teater topeng dan teater cikal. Akhirnya kita sempat ngobrol dulu aja tuh, kita ngobrol bareng-bareng. Terus udah gitu kayak karena kita udah punya visi misi yang sama, udah punya tujuan yang sama, akhirnya kita bikin pementasan ini gitu sampai selesai. Yang berikutnya, bagaimana cara kamu memastikan bahwa pertunjukan ini layak dijalankan? Dan apakah ada analisis atau perencanaan khusus yang kakak lakukan sebelum menggelar pertunjukan? Oh ya, kalau untuk masalah layak sih sebenarnya yang penting kita udah berusaha ngeluarin yang terbaik lah gitu ya. Kita udah
kan ini tuh sebenarnya naskahnya itu naskah yang dulu pernah ditulis ya tahun 98 dan diadain lagi sekarang dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah setelah kita mungkin ada sedikit membandingkan dengan yang sebelumnya, terus kita juga sempat ada acara pre-event kita tuh waktu itu. Pre-eventnya itu kita buat ngedatengin orang-orang, buat mereka bisa menilai dulu nih gitu ya, kira-kira bagus nggak sih sebenarnya pementasan ini gitu. Coba itu pementasan secara tertutup ya gitu, biar kita juga bisa dapat penilaian dari orang-orang. Dan pada saat itu alhamdulillah responnya juga bagus gitu. Akhirnya kita lanjut sampai sekarang gitu. Dan sampai nanti Januari. Amin. Yang berikutnya, jenis model bisnis apa yang diterapin di dalam mengelola teater ini? Terus bagaimana cara kakak menghasilkan pendapatan dari setiap pertunjukan? Memang sebenarnya kalau teater di Indonesia itu agak cukup sulit ya kalau buat kita dapat pendapatan. Untuk yang pertama kita lakuin sih sebenarnya pasti nyari sponsor, terus kita juga cari danus gitu. Terus kalau untuk cara mengelolanya itu aku list dulu nih, keperluan kita kan banyak ya, banyak banget. Dari setiap divisi aja kita banyak pengeluaran yang perlu diberikan kan. Nah aku list dulu nih satu-satu semuanya, kira-kira mana dulu nih yang penting emang untuk dibeli, mana nih kira-kira yang bisa dilempar ke anak-anak, apakah ini mereka punya sebenarnya kita nggak perlu beli kayak gitu. Dan jadinya pengeluaran kita tuh ada tanggalnya gitu, setiap kita harus mengeluarkan sesuatu, jadinya kita nggak keteteran dan kita nggak kehabisan uang ketika kita perlu mengeluarkan uang gitu. Dan kalau untuk pendapatan sih biasanya itu kita mostly dapat dari jual tiket gitu. Jadi kayak ketika dana-dana yang sebelumnya terkumpul dari dana usaha atau dari sponsor itu kita pakai selama proses, dan keuntungannya sebagian kita pakai kan keuntungan tiket ini untuk tutup juga modal sebenarnya, tapi dari sisanya baru kita dapat keuntungan. Oke. Yang berikutnya, siapa saja yang kakak anggap sebagai pesaing dalam bidang pertunjukan teater di sekitar kampus, dan bagaimana kakak menilai persaingan tersebut? Kalau aku rasa nggak ada persaingan sih. Nggak ada. Ya kalau persaingan tuh nggak ada. Menurut aku senang kalau misalnya ada teater-teater lain yang sukses gitu, karena menurut aku ya itu tadi balik lagi, teater di Indonesia masih kurang, dan aku sebenarnya karena sesuka itu aku sama teater dan aku pengen teater tuh bisa berkembang sangat baik di Indonesia gitu. Oke. Yang berikutnya, apakah kakak memiliki paten atau pelindungan kekayaan intelektual untuk aspek tertentu dari pertunjukan? Contohnya itu kayak naskah atau konsep teater. Kalau itu tuh sebenarnya enggak ya kalau untuk pementasan kali ini, karena naskahnya juga kita sebenarnya pakai naskah yang udah pernah ditulis sama Abah Yusef, ada Yusef Mulyana namanya. Nah pada saat itu kita akhirnya karena kita mau pakai naskahnya tapi kita ubah juga, jadinya kita lebih ke izin aja sih gitu, karena ya teater juga kan emang mungkin belum sebesar film ya. Jadi ya kita sejauh ini sih aku belum tahu ya ada hak paten untuk film ya, untuk teater sorry. Oke. Berikutnya, menurut kakak nih seberapa penting memiliki perlindungan kekayaan intelektual dalam pertunjukan teater? Mungkin kalau skalanya besar sih penting ya, tapi kalau misalnya untuk pementasan teater yang selama ini aku jalanin, kita seringnya antara kita bikin naskah sendiri atau kita jatuhnya pakai naskah yang udah ada tapi dengan izin gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya skalanya lebih besar, kita udah bisa nih mencapai teater yang dikenal secara nasional ataupun internasional, itu pasti penting gitu ya. Tapi untuk saat ini sih mungkin kita belum kesana lah. Oke. Yang terakhir nih kak, bagaimana kakak memprediksi masa depan teater di kampus? Apa rencana kakak untuk mengembangkan teater ini ke depannya? Kalau prediksi aku sih sejauh ini ya, aku rasa bisa lebih bagus lagi ya, karena selama ini juga emang selalu semakin ada inovasi yang baru, tapi memang beda ya. Ada yang kayak dulu tuh kan lebih bebas ya kita berekspresi secara seniman, sekarang kan masih mulai banyak batasannya gitu, apalagi di kampus ya. Itu emang jadinya agak menurun dalam segi mengekspresikannya, tapi at the same time naik juga, maksudnya kita makin berkembang juga dalam hal kayak kita udah lebih maju juga dalam pembuatan setting properti dan segala macamnya gitu. Jadinya makanya masih pak kejar-kejar gitu loh, belum yang
naik Ya. gitu sih menurut aku. Karena masih banyak batasan yang kita belum bisa lalui nih gitu. Udah cukup. Udah, gitu aja. Makasih banyak atas waktunya. Makasih ya, ganggu waktunya. kurang jawabannya. Makasih ya. Bye, makasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safira dan ini teman saya Catherine. Kak, di sini aku ada pertanyaan sedikit sih Kak, boleh bantu jawab nggak Kak? Boleh. Pertanyaan itu apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk menonton teater ini? Pertama-tama saya itu kan diajak sama teman saya nonton teater. Terus kebetulan juga aku juga suka yang namanya teater atau kayak musikal gitu. Jadi kebetulan pas teman ngajak, jadi ya udah aku ikut aja. Oh, berarti Kakak tuh diajak sama teman Kakak ya di sini? Menurut Kakak, apa yang paling menarik dari pertunjukan tadi sih Kak? Pertama dari judulnya kan, Bulan dan Kerupuk. Itu tuh bagi aku tuh aneh, jadi aku kepo itu tuh isinya apa dan apa yang mau mereka sampein gitu loh kan. Terus pengalaman Kakak menonton pertunjukan teater itu apa sih bagian yang Kakak suka gitu loh? Aku tuh sukanya tuh bagian part dimana banyak kru sama banyak pemainnya itu tuh ngumpul bareng, karena aku merasa mereka udah hardworking di event kayak gini, di teater kayak gini, jadi aku merasa ada aja gitu semestinya di ada mereka gitu. Terus apakah Kakak merasa harga tiketnya yang ditawarkan tuh sesuai dengan kualitas pertunjukan tadi nggak sih Kak? Dibilang sesuai sih mungkin kurang kali ya, karena menurut saya nggak dapat benefit atau dapat apa ya, misalnya contohnya kayak souvenir kenang-kenangan dari event gitu, jadi aku nggak ngerasa worth it gitu, tapi mungkin untuk propertinya yang oke lah. Baik, apakah Kakak kedepannya berencana untuk nonton teater lagi kalau misalnya nggak ada yang lagi? Terus alasannya mengapa kalau misalnya Kakak mau nonton lagi? Tergantung sih, aku lihat dulu dari judulnya, kalau misalnya bisa menarik ya aku bakal nonton, karena aku juga kepo pesan apa lagi nih, kan yang sekarang kan tentangnya banyak nih. Sekarang nanti kalau misalnya event selanjutnya mau tentang apa, jadi tergantung judulnya apa. Kalau nggak itu bikin saya tertarik ya Di sini apakah Kakak apa sih yang pertunjukan teater yang ditindakan dari pertunjukan teater ini gitu loh? Maksudnya tuh kayak apakah ada hal yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari teater tadi gitu loh? Mungkin dari latar aja sih menurut aku, karena latarnya terlalu monoton. Kan biasanya kalau teater-teater yang lumayan oke itu tuh ada ganti latar gitu, sedangkan latar ini cuma monoton doang gitu, maksudnya jadi nggak ada pergantian latar yang lebih wow lagi, dan harusnya sih lebih baik ada, jadi biar nggak bikin ngantuk nggak menonton. Demikian wawancara kami tentang pementasan Bulan dan Kerupuk, sebuah teater di kampus Maranatha yang sukses menghadirkan pengalaman seni bagi para penontonnya. Jadi dari wawancara ini kita bisa melihat bagaimana semangat dan kreativitas yang mampu membawa pertunjukan berkualitas yang tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi. Semoga wawancara kali ini memberikan wawasan yang menarik tentang perjalanan dan prospek teater ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir dan jangan lupa untuk terus mendukung seni pertunjukan di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa.